Kas. Ya, tunggu sebentar. Mari silakan masuk. Mari silakan duduk. Baik Ari, terima kasih. Tadi Ari datang ke sini menggunakan apa? Saya menggunakan Maxi. Oh ya, mandiri sekali kamu. Iya Pak, saya orang yang tidak berdoa. Tadi datang ke sini atas kemauan Ari datang ke sini atas kemauan sendiri atau atas paksaan dari orang lain atau orang lain? Iya Pak, saya datang ke sini atas kemauan diri saya. Oh ya, baik Ari. Apakah Ari sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum Pak, saya belum pernah melakukan konseling. Baik, kalau Ari belum pernah melakukan proses konseling sebelumnya, jadi di sini terdapat 3 jenis konseling, yaitu konseling individual, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok. Nah, yang akan kita lakukan saat ini yaitu konseling individual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa tahap yang perlu kita lewati bersama dalam konseling individual, seperti apa itu konseling, apa tujuannya dari konseling, hal-hal apa saja yang berkaitan dengan konseling, dan tata cara dalam konseling. Oh iya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Ari. Jadi konseling individual merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan kepada konseli baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu untuk memperoleh informasi, pemahaman, dan pengentasan masalah. Nah, tujuan dari konseling individual ini yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang konseli dan permasalahannya, untuk memperoleh pengentasan tentang konseli masalah yang saat ini alami. Nah, selanjutnya ada hal-hal berikut, yaitu ada beberapa hal, yaitu kerahasiaan, di mana masalah yang Ari ceritakan saat ini tidak akan saya ceritakan kepada konselor lain atau dari pihak lain. Yang kedua, kesukarelaan, di mana Ari datang ke sini atas kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, keterbukaan, yaitu Ari menceritakan masalah ini secara terbuka yang Ari saat ini alami. 4. Kekinian artinya masalah yang Ari hadapi saat ini bukan pada masalah pada masa lalu atau masa yang akan datang. Nah, yang kelima, keaktifan. Di sini saya meminta Ari untuk berpartisipasi aktif dan juga saya sendiri. Nah, yang keenam, penormatifan, di mana saya sebagai konselor, Ari sebagai konseli ini menaati aturan-aturan yang telah disampaikan. Apakah Ari sepakat dengan apa yang disampaikan? Ya, sepakat Pak. Kemudian ada pun tata cara yang perlu kita lewati bersama, yaitu saya sebagai konselor akan mendengarkan secara aktif dan adik sebagai konseli menyatakan atau mengungkapkan masalah secara terbuka dan sukarela. Yang ketiga, saya sebagai konselor, adik sebagai konseli membahas masalah ini sampai tuntas. Apakah adik sudah paham tentang apa yang disampaikan saya? Iya, sudah Pak. Oke, baik, terima kasih adik. Selanjutnya kita perlu menyepakati kapan konseling selanjutnya akan dilaksanakan. Jika konseling selanjutnya, maka kapan kita akan melanjutkannya? Minggu depan Pak.
Oke baik, terima kasih. Jadi minggu depan ya. Ya Pak. Ini kemudian melalui tatap muka secara langsung atau lewat media begitu. Alangkah baiknya konseling dilaksanakan melalui tatap langsung Pak. Oke baik. Nah, di mana tempat konseling berlangsung akan Di tempat konseling yang sekarang saja Pak. Oke baik, terima kasih adik. Ngomong-ngomong, kita belum saling mengenal satu sama lain. Alangkah baiknya kita saling mengenal. Ini saya meminta adik untuk memperkenalkan nama, ini asal, jarak dari rumah ke kampus, hobinya apa, waktu dan kesempatan serta. Nama saya Victorio Ronaldo, mahasiswa dari kampus Universitas Katolik Gajah Mada Kupang. Tempat tinggal saya di Matani. Jarak ke rumah ke tempat konseling sekitar 2 km. Dan hobi saya bermain bola. Oke baik. Jadi terima kasih adik. Jadi kenalkan, nama saya Rinardus Rinardiun. Biasa dipanggil Pak Diun. Asal saya dari Tambua. Apa yang bisa saya bantu? Jika ada hal yang mengganggu adik, silakan adik ceritakan. Saya menceritakan permasalahan yang saya hadapi, yaitu kesulitan tidur pada malam hari. Jadi masalah adik yang alami saat ini yaitu sulit tidur pada malam hari. Iya Pak. Kalau boleh tahu, sejak kapan adik merasakan mengalami kesulitan tidur? Sejak 1 bulan yang lalu. Oh, jadi sudah 1 bulan adik mengalami kesulitan tidur. Iya Pak. Bisakah adik menceritakan kepada gejala apa yang adik rasakan ketika adik mengalami kesulitan tidur? Apakah adik menutup mata tapi tidak bisa tidur dengan nyenyak, ataukah adik tidak bisa memejamkan mata dan mata adik terbuka sepanjang malam? Ya, yang saya alami ketika saya kesulitan tidur yaitu saya menutup mata tetapi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Jadi sudah menutup mata tapi tidak bisa tidur dengan nyenyak ya? Iya Pak. Lalu apa yang adik pikirkan saat adik bisa tidur? Tidak bisa tidur. Saya merasa cemas dan takut Pak. Apa yang adik cemaskan dan takutkan? Apakah ada hal yang mengganggu adik? Iya Pak, ada hal yang mengganggu pikiran saya. Bisakah adik ceritakan kepada Pak hal apa yang menyebabkan adik sampai merasa cemas dan takut? Akhir-akhir ini saya merasa cemas dan takut karena saya tidak mengerjakan tugas dan takut gagal melakukan presentasi. Jadi adik merasa cemas dan takut karena adik tidak mengerjakan tugas dan takut gagal melakukan presentasi. Ya Pak. Apakah ada faktor dari luar yang membuat adik merasa cemas dan takut dalam melakukan presentasi? Iya Pak. Bisakah adik ceritakan kepada Pak? Saya takut jika saya diketahui atau diremehkan oleh teman-teman saya ketika saya melakukan kesalahan pada saat presentasi. Jadi adik takut jika adik ditertawai atau diremehkan oleh teman-teman adik saat adik melakukan kesalahan pada saat presentasi. Iya Pak. Tadi adik sudah menyampaikan kepada Pak bahwa adik mengalami kesulitan tidur pada malam hari, dan adik mengalami kesulitan tidur sudah sejak 1 bulan yang lalu. Gejala yang adik tunjukkan yaitu saat adik tidur, adik tutup mata, akan tetapi adik tidak bisa tidur dengan nyenyak dikarenakan adik merasa cemas dan takut
akan gagal melakukan presentasi, dan adik juga tidak mengerjakan tugas kuliah. Semuanya terjadi karena adik merasa tidak mampu, dan adik juga takut akan ditertawai dan atau diremehkan oleh teman-teman. Iya Pak. Oke, baik adik. Jadi di sini yang menjadi persoalan adik yang sesungguhnya yaitu gejala seperti cemas dan takut. Akibatnya adik sedang mengalami kesulitan tidur. Faktor penyebabnya yaitu adik tidak mengerjakan tugas, dan adik takut akan ditertawai, diremehkan oleh teman-teman adik pada saat adik melakukan kesalahan saat presentasi. Iya Pak. Kemudian masalah yang adik alami yaitu masalah pribadi dengan gejala yaitu adik merasa cemas dan takut. Adapun faktor penyebabnya yaitu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal yaitu adik merasa cemas dan takut akan gagal melakukan presentasi, dan adik juga tidak mengerjakan tugas kuliah. Sedangkan faktor eksternal, adik takut jika ditertawai, diejek oleh teman-teman adik ketika adik melakukan kesalahan pada saat presentasi. Iya Pak. Sesuai dengan faktor penyebab masalah yang adik alami yaitu dari dalam diri dan luar diri adik, maka saya akan menempatkan tujuan sesuai dengan faktor penyebab masalah yang adik alami. Tujuan yang pertama yaitu membantu mengurangi rasa cemas dan rasa takut yang adik alami saat ini dan gagal presentasi, dan mengatur waktu mengerjakan tugas kuliah. Tujuan yang kedua yaitu mengurangi rasa takut dan meningkatkan kepercayaan diri saat presentasi. Iya Pak. Jadi baik adik, di sini saya akan menawarkan beberapa kemungkinan solusi alternatif sesuai dengan tujuan yang telah saya sampaikan. Pada tujuan yang pertama, membantu mengurangi rasa cemas dan takut gagal presentasi, terdapat 3 alternatif, yaitu pertama, cobalah adik melihat presentasi sebagai kesempatan untuk berbagi pengetahuan, bukan sekadar azam dinilai. Yang kedua, persiapkan diri adik dengan latihan presentasi beberapa kali sebelumnya. Terakhir, cobalah adik untuk bernapas dalam dan rileks sebelum mulai presentasi. Tujuan yang berikutnya yaitu mengatur waktu mengerjakan tugas kuliah. Tujuan ini juga memiliki 3 alternatif seperti yang pertama, adik bisa membuat jadwal harian atau mingguan. Yang kedua, adik mengelompokkan tugas-tugas berdasarkan mata kuliah atau tingkat kesulitan terakhir. Dan yang ketiga, hindari multitasking. Fokus pada satu tugas saja sampai selesai sebelum beralih ke tugas lain. Tujuan ketiga yaitu yang mengurangi rasa takut dan meningkatkan kepercayaan diri saat presentasi. Tujuan yang terakhir ini juga memiliki 3 alternatif pilihan, yaitu pertama, coba teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi sebelum presentasi dimulai. Yang kedua, adik mencoba latihan visualisasi. Bayangkan adik memberikan presentasi yang sukses. Yang terakhir, ingatlah bahwa semua orang pernah gugup
jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Dari beberapa solusi alternatif yang saya berikan, adik bisa memilih salah satu tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih Pak, saya milih tujuan yang ketiga dengan 3 alternatif yang Pak sampaikan. Baik, terima kasih adik. Jika alternatif ketiga yang ingin adik gunakan, maka Pak akan menjelaskan untung dan rugi dari ketiga alternatif itu. Yang pertama, untungnya teknik relaksasi dapat mengurangi ketegangan, dapat membuat pikiran tenang, dan dapat memberikan energi positif sebelum presentasi. Yang ruginya, teknik relaksasi membutuhkan latihan atau bisa efektif dan efek dari teknik relaksasi mungkin tidak langsung terasa, terutama jika kecemasan sangat berlebihan. Alternatif kedua, untungnya meningkatkan kepercayaan diri dan dapat menghilangkan pikiran dari kecemasan. Ruginya membutuhkan latihan untuk bisa efektif dan tidak selalu realitas, atau bisa membuat kecewa jika kenyataan tidak sesuai. Alternatif yang ketiga yaitu untungnya mengurangi tekanan adik bisa lebih fleksibel dalam menghadapi situasi yang tidak terduga, dan adik bisa menerima kekurangan diri adik. Ruginya, jika terlalu fokus pada kegugupan, bisa menghambat kemampuan untuk memberikan presentasi. Dari penjelasan saya, apakah adik bisa memahaminya? Ya Pak. Baik, terima kasih adik. Jadi kapan adik akan memulai menerapkan alternatif yang telah dipilih? Minggu depan Pak. Baik, kita akan sepakati kapan berakhirnya program ini. Kita melalui dari hari ini dan akan berakhir pada hari Selasa minggu depan. Baik Pak. Jadi pada hari pertama kali kita akan membahas langkah-langkah, dan hari kedua adik diminta untuk membaca buku-buku yang berkaitan dengan cara mengurangi rasa takut dan meningkatkan kepercayaan diri. Hari ketiga adik akan melakukan relaksasi diri. Hari keempat adik akan melatih cara mengatur diri. Hari kelima mempraktekkan apa yang sudah adik latih, dan hari terakhir kita akan melakukan evaluasi. Baik Pak. Bisakah adik ceritakan kepada saya masalah utama yang dihadapi oleh adik, yaitu rasa takut saat presentasi? Jadi begini Pak, saya mempunyai pengalaman ketika saya presentasi di depan kelas. Saya ditawa oleh teman-teman saya karena saya salah ucap. Nah, dari situ kali saya minta untuk melakukan presentasi saya. Selalu takut akan ditertawai lagi oleh teman-teman saya. Oh, jadi adik pernah ditertawai ketika adik salah mengucapkan kata pada saat presentasi. Iya Pak. Jika adik takut karena pernah ditertawai saat presentasi, maka saya akan membantu adik untuk mengubah pola pikir negatif itu dengan menggunakan teknik kognitif. Iya Pak. Pak akan mengajarkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi untuk membantu adik mengelola kecemasan sebelum presentasi. Jadi saya meminta adik untuk mengikuti setiap gerakan
yang saya lakukan. Di samping itu, adik juga bisa membayangkan kalau adik melakukan presentasi dengan baik. Apakah bisa kita mulai? Iya Pak. Apa yang adik rasakan setelah melakukan relaksasi? Saya merasa jauh lebih tenang dan rileks Pak. Jadi adik merasa jauh lebih tenang dan rileks. Iya Pak. Wah, hebat ya. Adik bisa melakukan teknik relaksasi dengan baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama adik. Jika adik ingin merubah diri adik agar lebih percaya diri saat presentasi, maka adik harus pastikan bahwa adik selalu memikirkan hal yang positif. Iya Pak. Oke, baik adik. Tadi adik sudah menyampaikan kepada Pak bahwa adik merasa takut ditertawai oleh teman-teman adik pada saat presentasi, karena sebelumnya adik pernah mengalami hal tersebut yang dimana adik salah mengucapkan kata yang membuat teman-teman adik tertawa. Iya Pak. Jadi jenis masalah yang adik alami yaitu masalah pribadi. Gejala masalahnya takut gagal melakukan presentasi. Faktor penyebab pernah ditertawai oleh teman-temannya ketika salah mengucapkan kata. Iya Pak. Pada minggu yang terakhir kita akan bertemu kembali untuk melakukan evaluasi tentang apa yang sudah dilakukan oleh adik selama 1 minggu. Baik, siapa? Apakah dalam proses konseling ini masalah tadi bisa teratasi? Iya Pak, terasi dan saya merasa terbantu. Baik, apakah dalam proses konseling ini adik merasa diterima dengan baik? Iya Pak, saya merasa dihargai dan masalah yang saya ceritakan juga Pak meresponnya dengan tepat dan baik. Baik, terima kasih adik karena adik sudah berpartisipasi dalam proses konseling kali ini. Adik juga telah menceritakan masalah adik dengan baik dan Pak melihat bahwa adik merespon dengan baik apa yang Pak sampaikan. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya Pak juga ingin tahu apa saja yang adik peroleh dan bagaimana pemahaman adik tentang masalah yang adik hadapi. Baik Pak, yang pertama saya merasa terbantu. Kedua, saya merasa termotivasi karena Pak mendukung saya untuk belajar lebih banyak lagi. Dan pemahaman saya tentang masalah yang saya hadapi itu saya perlu belajar lebih banyak lagi agar kedepannya saya bisa melakukan presentasi dengan baik. Baik, terima kasih adik. Apa perasaan adik setelah melewati proses konseling ini? Setelah melewati proses konseling ini, saya merasa puas dan sangat terbantu. Baik, terima kasih adik. Ya, sama-sama Pak. Apa harapan adik ke depannya setelah melewati proses konseling ini? Harapan saya setelah mengikuti proses konseling ini, saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak. Baik, terima kasih adik. Jadi proses konseling kita kali ini berjalan dengan baik dan selanjutnya Pak akan mengikuti perkembangan adik sejauh mana penerapan teknik yang sudah Pak berikan. Apabila kedepannya adik mempunyai masalah dan masalah tersebut bukan kewenangan Pak, saya sebagai konselor maka saya akan mengalihtangankan kasus tersebut kepada orang yang memiliki keahlian khusus. Apakah adik mengerti dengan apa yang disampaikan? Iya Pak, saya mengerti.
Apabila masalah yang adik hadapi nanti bukan merupakan keahlian konselor, maka saya akan memberikan informasi kepada mereka terkait yang adik alami, karena sebagai konselor ibu Pak akan memiliki batasan dalam memberikan bantuan. Baik Pak. Jadi proses konseling kita kali ini telah selesai dan Pak mengucapkan banyak terima kasih kepada adik karena telah berpartisipasi dengan baik, dan Pak juga meminta adik apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung hati adik. Iya Pak, terima kasih juga. Baik adik, sekarang boleh meninggalkan ruangan konseling kita. Sampai jumpa lagi di lain kali. Terima kasih Pak. Baik, silakan adik.